Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau berbagi pengalaman nih mengenai perawatan CVT. Nah, ini saya beli motor Honda Vario. Nah, ini Vario 125. Terus saya itu sesuai prosedur di kilometer 1000 itu harus servis ya. Nah, ternyata waktu itu saya servis di bengkel resmi Honda, ternyata ada kesalahan karena pas saya pakai motor itu sekarang kilometer sudah 2000, jadi saya servis itu di 1266 dan saya dari awal sih udah merasa curiga, tapi pas di kilometer 2000 saya penasaran nih. Nah, ini saya bongkar CVT-nya, ternyata benar ada keganjilan di sini. Jadi posisi pertama itu kesalahan dia, yang pertama dia itu dari rumah rollernya ini dia nyucinya ini pakai bensin. Pas saya cek ya, padahal saya udah ngomong kalau nggak usah diservis bagian CVT, tapi dia diservis. Saya juga nggak tahu ya, soalnya ini kesalahan anak training atau mekaniknya, karena memang waktu itu mekaniknya ini yang ngebongkar, yang nyuci saya ngeliat sendiri nyuci rumah rollernya. Tapi kalau untuk pemasang roller saya nggak ngecek lagi siapa yang salah, karena pas pemasang roller ini harusnya kan ini kan ada posisi lancip dan posisi tumpul, harusnya kan searah jarum jam, berarti tumpulnya di bagian sini, ya kan. Nah, jadi putihnya ini menghadap ke bawah, searah jarum jam, harusnya seperti ini kan. Nah, tapi ternyata dia ini masangnya ini yang satunya arahnya ke sini ya, yang satu lagi arah berlawanan seperti ini. Yang saya rasanya sih kalau misalnya seperti ini ya, ini sih kurang maksimal dari performanya. Tapi kalau kita ngikutin prosedur dari kondanya langsung searah jarum jam ya, maksudnya yang bagian lancipnya di bawah, yang tumpulnya di atas, itu kita pokoknya kita ratain semuanya seperti ini, searah jarum jam semuanya muter, itu pasti performanya akan lebih maksimal. Tapi ternyata ini dibolak-balik sama dia. Saya ini pengguna Vario sudah 3 kali ganti motor ini karena saya kan ojek online. Nah, ini sih motor ketiga saya selalu beli itu motornya baru terus, dan ini motor ketiga saya. Selama saya pakai motor pertama mungkin saya nggak tahu apa-apa, pas motor kedua saya belajar memahami tentang cara kerja CVT. Pas motor ketiga ini pasti saya udah paham lah tentang CVT ini. Nah, dari performa sih kalau yang saya rasakan memang sekilas memang nggak ada masalah sih, cuman kalau menurut saya performa itu kurang maksimal kalau seandainya si roller ini bolak-balik gitu. Tapi kalau seandainya searah jarum jam muter begini semuanya ya, jadi putihnya itu di bagian bawah sini, tumpulnya di atas, semuanya kita gini, itu lebih maksimal. Tapi kalau ini enggak, jadi bolak-balik sih. Nggak tahu juga, saya juga ini mekaniknya atau anak training itu yang pasang roller ini. Jadi pada intinya dampaknya seperti ini guys. Nih. Nah, jadi di rollernya ini, di rumahnya ini ada bekas-bekas hitam-hitam ini roller yang peyang. Yang pertama, kesalahan pertama dicuci pakai bensin. Nah, jadi dia jadi licin ya, otomatis kan. Jadi si roller ini perputarannya nggak maksimal. Nah, sedangkan saya itu memakai motor Honda Vario itu baru ganti roller itu tuh, wah pokoknya kurun waktu lama. Saya bisa puluhan kilometer baru ganti roller. Tapi ini di kilometer nih bisa dilihat sendiri nih. Ini untuk servis nanti berikutnya di 3266, berarti mundur 2000 kilo, berarti saya servis itu di 1266.
sekarang untuk apa, kilometer saya di kilometer 2000 ya. Nah, 2000. Jadi kalau saya pribadi, namanya motor baru kilometer low itu jarang ada yang namanya roller yang peyang seperti ini. Ini peyangnya cukup lumayan parah sih. Maksudnya tuh ya intinya performanya pasti juga kurang baik lah nih seperti ini. Hampir semuanya peyang ya, peyang, padahal motor baru ya kan, seperti itu. Jadi ini kesalahan sekecil apapun di perawatan CV ini berdampaknya seperti ini. Jadi otomatis kita harus mengeluarkan dana lagi ya kan, seperti itu. Dan alhamdulillah untungnya waktu itu saya beli spare part Honda Vario satu set ya, roller sama fan belnya. Yang motor kedua saya pakai fan belnya aja, dan roller yang orinya ini saya masih punya stok. Untungnya saya masih stok nih. Untungnya saya masih punya stok ya, untungnya nih. Kalau enggak nih, aduh, saya rugi bandar begini nih. Motor baru 2000 masa roller udah kena. Sedangkan saya nggak pernah yang namanya geber-geber kalau misalnya berkendara. Pasti saya ngikutin irama dari CVT. Makanya untuk pelajaran buat kalian, untuk servis CVT itu kalau bisa, kalau mau saya pribadi ya, ilmu yang saya pelajarin itu kalau bisa ini nggak usah yang namanya disemprot atau dicuci pakai cairan yang berbentuk minyak kayak bensin atau yang cleaner apa segala macam lah, bla bla bla. Tapi yang saya pelajari ini kalau bisa dicuci pakai sabun colek. Ini pokoknya dibersihin semuanya pakai sabun colek, pakai kuas. Dan ini kampas ganda juga biasanya saya bersihkan, cuman ini belum saya buka. Nanti mau saya cuci pakai sabun semuanya, saya sikat karena ini kerak-kerak ini nih ya bakalan bisa luntur kalau kena sabun dia. Nah itu semuanya biasanya sih kalau yang saya cuci itu hanya ini aja nih. Biasanya saya cuci tuh peralatannya ini aja, mangkok saya cuci. Nah, terus di bagian tutup rumah rollernya saya cuci juga, puli depan yang satu dan yang keduanya saya cuci sama kampas ganda gitu. Sama rollernya pun biasanya saya cuci kalau misalnya kotor. Jadi untuk kalian kalau seandainya mau merawat Honda Vario di bagian CVT nya biar awet banget, saya pribadi pun pengalaman itu memang saya cuci, dan insya Allah itu bakalan bisa bertahan. Dan kalau boleh jujur, selama saya pakai Honda Vario yang kedua ya terutama ya, karena saya belajar di pengalaman, itu di kilometer bukan 100 kilo ya, ini kilometer 100.000. Jadi motor itu udah kembali ke nol, bahasanya kan gitu kan. Saya ganti motor itu di kilometer 140.000 waktu itu. Yang motor kedua saya itu saya baru ganti roller 2 kali. Percaya nggak percaya ya itulah saya. Yang jelas saya baru ganti roller ini 2 kali. Saya beli di Honda langsung ke dealer Hondanya langsung. Karena kalau di Honda itu biasanya satu set satu set sama fan belt sama rollernya. Saya selalu beli satu set, walaupun saya hanya pakai fan beltnya doang. Yang penting kan rollernya biasanya untuk jaga-jaga, biasanya saya begitu walaupun nggak dipakai gitu. Jadi intinya ya ini hal yang ganjil aja menurut saya, karena kilometer 2000 udah peyang, sedangkan faktanya memang yang saya lihat seperti ini sih. Nah ini kerak-kerak ini nih, kerak-kerak dari habisnya karet roller ya. Bisa kalian lihat sendiri. Oke. Nah, oke, itu aja paling pengalaman dari saya. Yang penting kuncinya kalau misalnya untuk perawatan CVT, biasanya saya cuci bagian-bagian yang saya bilang itu, terutama ini semuanya. Kadang ya ini juga rumah dari kampasnya saya cuci juga intinya. Kalau saya biasanya saya cuci sih biasanya gitu ya. Pokoknya yang ada di depan kalian ini semuanya saya cuci. Kalau cari puli belakang, kalau puli belakang saya nggak berani karena di situ ada kelahar bambu sama kelahar yang kecil itu dia. Nah, biasanya itu nggak saya cuci, yang saya cuci ini aja pakai sabun colek. Terus pengeringannya kita jemur di bawah sinar matahari kurang lebih sekitar 15 menit kalau memang panasnya terik. Tapi kalau memang nggak terik ya sih dia sekeringnya aja gitu. Nah,
pasti ini kalau ini dari kampas ganda pun saya cuci pasti biasanya, tapi ini saya bongkar dulu. Terus juga jangan lupa buat kalian ini gris-grisnya ya, maksudnya di bagian as puli depan, puli belakang itu diperhatikan grisnya, pelumasnya diperhatikan ya kan, kalau mau awet diperhatikan, jangan sembarangan. Jadi intinya kalian perhatikan step by stepnya. Dari bosnya juga bos puli depan kalian perhatikan, kasih grisnya, jangan sampai besi ketemu besi yang ada ya udah aus. Nah, seperti itu. Jadi semua itu dari Honda langsung sebenarnya memang udah ada SOP-nya, udah ada step by stepnya, tapi pas udah di lapangan kan berbeda gitu. Maka dari itu ya ini untuk pengalaman buat kalian aja nih, dan ini sebenarnya pengalaman juga buat saya karena memang saya biasanya kalau si CVT saya bongkar sendiri, tapi kalau untuk throttle body atau misalnya untuk apa steel clap apa segala macam saya pasti ke Hondanya sih. Nah, kalau untuk khusus CVT saya belajar sendiri gimana caranya merawat CVT yang baik dan benar. Yang saya rasakan ya alhamdulillah di motor kedua saya CVT selalu aman, bagus ya, nggak ada kendala, dan roller pun di kilometer yang saya bilang itu 140.000 ya, bukan 100 kilo tapi 140.000. Itu saya baru ganti roller 2 kali. Saya selalu mainin gas sesuai dengan perputaran dari CVT-nya seperti itu ya. Saya nggak pernah namanya main kasar kalau di bagian kalau di motor, saya nggak pernah main gas kasar tuh, nggak pernah. Oke, ini adalah hasil setelah kita cuci pakai sabun ya. Udah saya jemur selama 15 menit kurang lebih. Kalau panas di sini lumayan trik sih ya, hasilnya sela-sela sini juga bersih. Tadi kampas yang kotornya udah terlihat bersih kan, sebenarnya pokoknya udah kita bersihkan. Nah terus bekas yang tadi itu, nah inilah hasilnya, ini sudah bersih. Kalau ini baret-baret aja ya, baret-baret halus nih, baret-baret halus bekas ya, ini yang gesekan dari roller ya, tapi ini normal sih, tapi nggak ada normal ini. Jelas bekas yang tadi karetnya itu yang hitam-hitamnya sudah hilang semuanya, baret-baret normal aja. Oke, semuanya saya cuci bagian yang ini. Dan kalau untuk CVT sendiri tadi saya bersihkan pakai bensin. Terus kalau untuk yang ini per semuanya, bosnya ini saya cuci pakai bensin. Kalau yang ini khusus yang nggak pakai bensin itu yang ini, nah ini kita cuci. Bagian polis ini diberikan gris ya, saya berikan grisnya ini udah habis. Nah saya berikan gris bagian as depan sama as belakang, ini udah saya kasih gris ini. Nah, ini udah saya kasih gris tadi bagian sini, karena sini ada lahar bambu, sini ada lahar yang kecil, jadi bagian sini sama sini aja yang dikasih, bagian sini sama sini. Kalau tengah sih nggak usah, sama bagian ini nih. Nah, bagian yang ini ya terutama nih, nah, bagian yang sininya sama yang sini. Oke, untuk bagian depannya dikasih di bagian sininya, di sini semua jangan merata, yang penting tapi tipis aja masih. Kalau gitu sekian dari saya, semoga tips ini bermanfaat. Ini tinggal kita pasang aja sih. Oh iya, satu lagi sama ini, jangan lupa ini fanbelnya juga dicuci biar di sini kerak-kerak debunya hilang. Kalau kita cuci pakai sabun, sudah kita jemur, sudah dingin. Nah itu aja paling tips dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.